temen gua nih yang terutama yang Kristen nih di daerah Bogor. Ini barusan ngasih info-info gua yang menurut gua lu mesti jawab lah, lu sebagai aktivis. Kenapa? Sebagai aktivis pluralisme, lu mesti bisa jawab ini. Kenapa? Soal gereja Yasmin. Oh, si Yasmin. Kok si Yasmin? Iya, ini maksudnya apa? Gua nggak ngomongin mantan lu. Mantan bos lu maksud gua. Gereja Yasmin. Kan udah selesai. Iya, selesai nggak selesai dikumpulkan. Bukan. Ini secara umum ya. Lihat, di Bali kok. Di Bali itu nggak ada keributan ketika orang membangun masjid. Padahal kita tahu di Bali itu daerah yang penuh dengan saudara-saudara kita yang Hindu. Aman, damai, tentram. Di Bogor juga. Angin, ribut. Nggak ada keributan. Cuma banyak demo emang. Gak ada keributan apa kemarin ada kantor wali kota ya Wali kota diserbu sama alumni itu jujur. Gereja Yasmin. Ini semacam luka lama yang dipelihara nggak kelar-kelar. Lu gimana? Luka dipelihara, wah luar biasa lu. Kayak peternak luka. Maksudnya bukan dipelihara. Kayak iya luka dipelihara bukan. Maksudnya ini menurut gua ini ada ketidakadilan sehingga susah bangun apa tuh bawahnya? Belum kelar karena baru dibangun. Baru setengah. Kayak gereja Yasmin. Kayak gereja Yasmin baru setengah nggak bisa digunakan. Itu sebenarnya gimana? Itu dari sebetulnya nih gereja itu. Enggak, gua soalnya mau suplai semen nih. Lo kontraktor ya? Kontraktor. Gereja itu tadinya kan adanya di perumahan Taman Yasmin tuh. Oh, jadi Taman Yasmin itu nama sebuah perumahan. Ada gereja di situ mau ngebangun gereja. IMB sudah lengkap, semua sudah lengkap. Bahkan temen gue bilang dulu wali kotanya aja ikut peletakan batu pertama. Batu pertama, batu kedua udah. Aman berarti kan? Aman sebetulnya. Ini dateng nih gerombolan entah dari mana, bukan penduduk loh. Bukan warga lokal. Oh, bukan orang situ? Bukan, pakaian putih-putih biasa kan? Kayak kuntilanak gitu. Iya putih-putih dia. Kayak kuntilanak. Demo-demo, tolak pembangunan gereja. Pada masa itu masih sering. Oh iya. Betul nggak? Masih sering, masih jaya-jayanya itu tadi front preman insaf tuh masih jaya-jayanya. Oh iya. Masih berkibar. Iya. Wali kota takut. Oh, merasa terintimidasi. Iya. Bahkan dimajukan ke pengadilan. Wih, wali kotanya dituntut? Bukan, ini gerejanya kan sudah IMB-nya kan, maju ke pengadilan. Di pengadilan digugat ini menang gerejanya. Malah menang? Sampai ke MA. Oh, dalam tahapan proses hukum terus, kan? Menang terus? 15 tahun. Ini perjuangan teman-teman yang Gereja Yasmin luar biasa ternyata. Terus-terusan, tapi tetap aja masyarakat sana terprovokasi. Jadi kalau misalnya ada gereja, ini ada muslim yang lewat di depannya, langsung dianggap jadi pindah agama. Pindah agama? Orang yang masuk ke situ, orang yang mau beribadah dianggap pindah agama. Oh bukan. Kan gimana? Gereja sendiri nih, iya. Kan ada teman-teman kita yang Kristen beribadah di situ. Kan ada teman-teman, ada orang muslim suka lewat kan di depannya kan, takut pindah agama. Oh jadi cuma lewat depannya aja dianggap pindah agama. Ngeri kan, mereka jadinya udah nggak boleh ada gereja di sini karena orang nanti jadi musyrik. Burung gereja ketika orang lihat takut juga pindah agama. Itu tukang silok. Kenapa tuh? Padahal mau jualan. takut pindah juragan. Kok semengerikan itu? Nah iya kan, padahal gereja lo kan kalau lo lewat depan gereja kedengeran orang di dalamnya. Enggak sih, enggak kedengeran. Kalau misalnya 5 waktu juga kan dia nggak pakai speaker. Oh gitu. Nggak kedengeran, tapi gua nggak tahu kenapa orang masih mempermasalahkan yang nggak kedengeran itu. Oh, gua kalau bangunan takut. Sebenarnya gua nih kalau lewat depan gereja sih nggak takut amat. Loh? Tapi teman-teman gua kalau ada yang lewat depan musola itu pada ngeri. Kotak amal. Paling kotak amalnya ngeri gua. Jadi gereja Yasmin dan juga mungkin beberapa kasus di tanah air yang terkait dengan pembangunan gereja yang susah. Sebenarnya apa yang bikin susah? Yang bikin susah itu. Apakah perlu IMG? Apa tuh? Izin mendirikan gereja. Lu tahu nggak? Kemarin tuh juga di Jawa Barat, Mas Ridwan Kamil tuh bikin sayembara desain masjid.
Karena dia arsitek ya. Arsitek, wah masjidnya kayak gini yang bagus, yang gini yang bagus gitu. Orang-orang Kristen bilang, dia udah sayembara desain, kita sayembara IMB aja belum. Ketidakadilan tuh dari sisi pembangunan rumah ibadah kita masih ketara banget. Iya, karena kan dulu tuh ada SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri itu syarat-syarat pembangunan rumah ibadah salah satunya harus minta tanda tangan sama masyarakat sekitar. Itu. Nah, kalau RT RW masih ada sampai sekarang? masih belum dicabut. Untung cuma 3 menteri ya. Kalau 11 Coba SKB seluruh menteri mungkin itu akan lebih dahsyat lagi. itu belum dicabut. Nah, kalau satu saja orang protes nggak bisa bangun rumah ibadah. Jadi orang mau menyembah Tuhannya harus izin kepada manusia. Kan manusianya yang punya Tuhan. Oh iya betul, yang selain manusia nggak bertuhan ya. Iya. Maksudnya gini, dia mau membangun rumah ibadah, lalu dia harus izin sama orang-orang. Orang yang beda agama. Orang yang beda agama. Itulah nggak izin. Lalu apa yang terjadi di gereja Yasmin ini? Apa yang terjadi Jadi sekarang? ketika gereja ini udah damai. Udah 15 tahun nggak kelar-kelar bro. Orang mau bikin ibadah di situ nggak bisa, bikin pengajian bulanan nggak, pengajian apa namanya? Mingguan lah. Misa bulanan, misa tiap minggu nggak bisa. Pokoknya kayak gitu. Lu ketara jarang ke masjid nih. Oh ya kita ngomongin gereja ya. Nah akhirnya cari-cari jalan damai. Si Bima Arya ini wali kota, padahal sih sebetulnya harusnya dari dulu dia selesain ini. Dari hari pertama menjabat ya? Iya, ini PR dia. Janji kampanye juga itu salah satunya. Menyelesaikan gereja Yasmin. Ya, maksudnya selesaikan belum tentu belum tentu benar penyelesaiannya kan. Nah, sekarang kenapa ada beberapa teman gue yang mungkin agak protes. concern itu protes dengan keputusannya Bima Arya. Iya, direlokasi. Buset. Jadi disediain kayak kuburan. Sediain tanah lain, direlokasi, suruh bangun gereja di tempat lain. Maksudnya gereja Yasmin sebenarnya itu udah nggak boleh di situ ya? Iya tetap nggak boleh di situ. Boleh situ kan? Mestinya kalau pemerintah Bogor itu menjalankan peraturan atau keputusan MA, harusnya tetap dijalanin dong. Oh, karena itu keputusan berkekuatan hukum dan hukum tetap, masa MA dikalahkan sama desakan publik. Ini kan presiden buruk ini kalau sampai kejadian seperti keputusan Mahkamah Tertinggi diabaikan kan, berarti kan? Iya. Itu kalau misalnya yang terjadi kemarin itu siapa yang harus kita puji? Nah, gue juga bingung nih. Ahok lah, kita puji Ahok lah. Kenapa Ahok? Ya dia waktu jadi gubernur bagus. Ini dari tahun 2006. 2012. 2012 ada keputusan, konfliknya udah lama sih tahun 2006 itu. 2012 ada keputusan MA zaman Pak SBY. Oh, jadi masalah ini berkembangnya dari zaman SBY. Oh iya, waktu itu zaman Pak SBY. HTI aja bisa siaran langsung di TVRI. Itu kurang longgar apa lagi. Ada itu orang-orang jemaah Ahmadiyah dibunuh. Ada zaman itu. Gua kebayang waktu Menteri Agama ya, mungkin di dalam ya Menteri Agamanya dia itu lapor soal gereja Yasmin ke SBY. Coba. Ada apa Pak? Siapa namanya? Siapa? Gue lupa ya. Iya itulah. Ya pokoknya itulah ketua P3 dulu. Ada apa Pak Ketua P3? Iya Mas Menteri Agama. Iya, di Bogor Pak ada masalah. Oh di Cikeas juga. Anda nyindir saya, Cikeas itu Bogor. Oh iya ya? Iya. Jadi, kalau nyindir itu. Tapi kan Cikeas itu Bogor Kabupaten, Pak. Ini Bogor Kota. Sebentar Pak Menteri Agama, kalau nyindir itu ke tembok. Benar. Oh iya. Presiden plesetan boleh toh. Ini ada di Bogor ada masalah Yasmin, Pak Yasmin. Oh, umurnya berapa nih sekarang? Saya Ini jadi ada gereja, Pak. Sudah dapat IMB di demo, Pak. Teman-teman kita sendiri yang demo. Ini harus coba direktur televisi swasta itu dipanggil. Kenapa? Ya, masa gereja suruh ikut IMB, Indonesia Mencari Bakat. Jangan ya. Harusnya ikut gereja idol. Oh, iya. Kenapa? Ada apa dengan pembangunan? Bagus toh. Di demo. Nggak boleh berdiri gerejanya. Suruh duduk aja. Demo boleh asal nggak bawa kerbau ya. Saya tersinggung.
Saya tersinggung. I'm not happy. Jadi harusnya kan gereja itu kan buat masyarakat yang agamanya Kristen. Iya, memang. Yang saya menteri agama loh Pak, saya menteri agama. Saya jadi kelihatan goblok. Gereja memang untuk teman-teman yang Kristen atau Katolik. Ini kenapa gerejanya dibangun sudah? Kenapa, ada masalah apa? Orang-orang yang lain Pak, yang agamanya bukan Kristen, protes. Udah biarin aja kalau itu. Bapak sih memang sukanya ngebiar-biarin kayak gitu. Sekarang tuh gereja nasibnya kayak Hambalang Pak. Waduh, itu lagi, jangan sebut dibangun cuma separoh. Oh, gerejanya juga baru separoh? Baru separoh. Kita ngomongin lagu aja ya. Jangan yang berat-berat ya. Hidup rakyat sudah berat, hidup kita enggak. Jadi ngomongnya jangan yang berat-berat. Mungkin begitu yang terjadi. Iya. Pembiaran, dicuekin. Jadi mereka masyarakat disuruh konflik dengan masyarakat. Pemerintah yang harusnya punya otoritas tidak langsung seolah tidak hadir. Seolah nggak hadir. Jadi Bima Arya si sang wali kota ini dia mencoba hadir. Mencoba menyelesaikan masalah. Ya lumayan. Ketimbang nggak selesai sama sekali, benangnya udah kusut tuh. Oh, udah terlalu kusut. Udah terlalu kusut, udah kemana-mana. Terus masyarakat Bogor juga sudah sudah lelah ya. Udah capek konflik, udah di gereja deh. Iya, gitu udah loh. Yang penting bisa beribadah berarti lokasinya digeser jauh. Digeser, ya lumayan lah, nggak jauh-jauh banget, digeser. Tapi tetap dapat IMB. Dapat IMB. Tetap bisa dibangun. Bisa. Dan yang paling penting dapat jaminan bahwa gereja ini akan berdiri sehingga teman-teman kita Cuma memang syaratnya dibangun dia nggak boleh ada speaker di luar. Waduh. Gak ada azan bro. Nggak ada speaker di luar gereja. Gak ada, aman. Kotak amal ada juga ya? Ada perpuluhan. Beda. Perpuluhan namanya. Ini ke depan apa akan terjadi lagi seperti ini? Supaya nggak terjadi gimana? Supaya nggak terjadi, sebetulnya itu loh menteri-menteri itu SKB itu mesti dicabut. Satu itu, kan kita punya menteri agama yang nggak keren nih, Pak Gus Yakut. Ini peluang ini. Iya, kan orang ini kan tempat ibadah. Kalau seandainya lu menolak pembangunan tempat-tempat kayak diskotik gitu, wajar dong. Wajar itu banyak. Iya, banyak preman, ada narkoba, ada apa di situ. Ibu-ibu kalau suaminya main ke diskotik, wah udah khawatir. Ibu-ibu kalau suaminya main ke gereja? Kalau ibu-ibu main ke gereja juga khawatir. Kenapa? Mungkin dia. Pindah agama. Enggak, maksudnya kalau memang ya namanya tempat ibadah, itu harus dijamin mulai dari proses pendirian sampai tempat orang itu sehingga tenang beribadah. Agama apapun. Diancam. Yang gereja itu jemaatnya diancam. Gimana cara ngancam? Kalau meninggal nggak akan disolatin. Ya kan Kristen. Bagaimana jadinya? Itu hanya terjadi dulu waktu DKI zamannya Pak Ahok, orang yang milih Ahok nggak akan disolatkan. Itu jangan sampai terjadi lagi ke depan kayak gitu. Ya sama itu juga, kalau lu terus ngotot gereja, gua nggak mau solatin. Ya karena Kristen itu beda, waktu zaman di DKI nggak begitu. Itu terjadi lagi nggak di tempat lain? Pernah nggak terjadi kayak gitu? Banyak, ada gereja-gereja, ada orang ibadah kemudian diganggu dengan speaker taruh di deket ini, bikin speakernya stylenya salawatan lagi. Bener, di Bekasi itu. Kan kita ngenes ya. Lo mau ibadah ya ibadah. Ini ada teman ibadah yang berbeda ya, monggo. Ini yang teman Muslim mau ibadah sendiri, teman Hindu ibadah sendiri, kan nggak saling ganggu. Itu ada orang lagi ibadah, orang Kristen, disamperin dengan speaker yang gede, lagunya TikTok kan jangan-jangan. Ini bisa kena pasal mengganggu orang beribadah atau apa? Harusnya. Bukan cuma itu. Ya Waludi kalau ceramah. Iya. Somat kalau ceramah. Itu lebih dari sekedar melarang orang membangun tempat ibadah ya? Nyela agama lain dicela, ini kan nggak boleh dong. Kalau si siapa Yahya Waloni lebih parah kan? Karena dia dulu agamanya. Denny nonton? Mana? Denny siapa? Denny Siregar. Gue benci sama dia. Dia kalau gereja nonton dia. Kalau gereja nonton. Oh, gereja nonton. Calon pendeta tadinya. Iya, lo nggak percaya? Gue denger itu, ini kita gosipin aja ya. Denny Siregar itu mau main iklan. Iklan apa? Semen. Dia lagi manggul. Enggak, ini kalau seandainya gini deh, kalau lo nih, kita nih, lo Muslim kan? Iya. Nah, kita Muslim nih. Lo terganggu nggak kalau ada rumah ibadah lain
di tempat lo yang orang datang, orang teman tetangga yang beragama lain beribadah di situ, lo terganggu nggak? Gua nggak terganggu, gua terganggu sama RT yang minta sumbangan melulu. Enggak lah. Ya, ini kan kita sudah biasa hidup berdampingan kan dari zaman. Nah, terus ada tuh pernah di Cikarang, orang beribadah di rumah. Bukan beribadah sih, sebetulnya kan doa kan. Ya. Mereka kumpul beribadah di rumah, mungkin ada acara keluarga. Kalau kita nih yang muslim arisan. Sekaligus pengajian. Iya. Kan biasa di rumah kita kan. Yasinan atau apa Iya, gitu ya. kalau misalnya yang Kristen kan arisan sekaligus lah ya ibadah, Iya. ada ceramah, ada biasa kan sama. Didatengin orang, Bro. Diusir. Kalau lu sampai Iya. ada doa-doa di rumah ini, Iya. pergi gitu. Iya, nggak boleh. Orang berdoa nggak boleh. Ibadah di gereja nggak boleh. Ibadah di rumah nggak boleh. Coba, yang nggak boleh itu berani nggak masuk rumahnya Sugi Nur? Berani nggak? Berani nggak masuk? Tuh? Iya. Bisa dijancu-jancu. Iya. Jadi, wah itu bahaya dong. Nah itu dia, itu fenomena kita nih. Kalau misalnya dia di rumah, dia berdoa mau makan, Nggak boleh juga kali. nggak boleh juga. Iya. Berarti kan ini sudah masuk ke ranah terlalu detil dalam beragama, melarang-larang orang berdoa. Nah itu dia. Siapa yang tahu? Siapa tahu doain dia biar kaya. Nah, atau dapat lotre. Nah, ini kan jadi jangankan melarang orang untuk mendirikan tempat ibadah. Ini kita masih dalam tahap berdoa aja dilarang. Doa dilarang. Ini negara Pancasila, bro. Iya. Lu kita nih tiap Desemberan rame. Dilarang, diharamkan mengucapkan selamat Natal bagi pada orang Kristen. Kan rame tuh tiap Desember. Iya, itu sih masih gua Maklum ya? kepoke lah. Kenapa? Ada yang begitu bulan April. Dilarang mengucapkan selamat hari Natal di bulan April. Ya jelas nggak boleh. Padahal kan diharamkan mengucapkan selamat Natal pada sesama Muslim. Oh iya. Nah, harusnya itu. Itu dilarang. Sekarang gini, orang yang semangat banget melarang orang mendirikan tempat ibadah, orang yang semangat banget untuk melarang orang berdoa, itu apakah dipicu oleh rasa cinta dia ke agamanya sendiri atau sebaliknya? Nih, Gimana ya? gua tuh militannya agama gua, sehingga gua nggak boleh lihat orang tuh beribadah menurut agama mereka. Apa begitu? Ya enggak dong, kalau lo merasa benar, lo kan Gua nggak merasa benar. Enggak, kalau Gua merasa gendut. kalau orang merasa bahwa agamanya, semua orang kan merasa kepercayaannya yang benar kan. Iya. Yang orang Kristen merasa kepercayaannya benar, Iya. orang Islam merasa kepercayaannya benar. Kalau kepercayaan lo benar, lo juga nggak perlu nyalahin orang lain, gitu loh. Iya. Lo nggak akan jadi lebih benar kalau dengan lo nyalahin orang lain. Itu bagus tuh. Itu bisa buat kaos tuh. Apa tuh? Lu nggak akan merasa lebih benar karena nyala-nyalain orang lain. Iya, ini kan sama gini. Katakanlah lo nilai lo kan ada di kelas tuh ada juara kelas. Iya. Nah, juara kelas tuh yang nilainya 9. 9. Rata-rata 9. Lo nilainya cuma 5. Nah, lo pengen jadi juara kelas gimana caranya? Kan ada dua, lo belajar sampai nilai 9 atau teman-teman lo yang nilainya tinggi. yang nilainya tinggi lo godain terus sampai nilainya 4. Jadi lo 5 tetap juara kelas. Gitu. Kan itu psikologinya kayak gitu. Tapi gini kok, gua pernah nilai gua 10. Apa tuh? Iya, nilai gua di nilai ujian gua tuh 10. Tapi gua dimaki-maki sama bapak gua. Juara kelas lo? Iya, tapi Nilai- gua dimaki-maki sama bapak gua. Nilai apaan? Semua mata pelajaran 10. Tapi dimaki-maki sama bapak gua. Kenapa? Soalnya teman-teman gua nilainya 100.